Selamat datang kembali di MyKri Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Ancestor of the God. Apabila teman-teman semua berkeinginan mentraktir kopi, linknya ada di deskripsi. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah dialihkan oleh perkataan seseorang di episode sebelumnya, dengan melihat arah suara itu berasal, dengan terkejut Sumang berkata, Nona ketiga, ternyata orang yang baru datang itu adalah Nona Suyin, Nona ketiga dari keluarga Su. Setelah itu dengan tatapan liciknya Suyin pun bergumam, bagus, aku bertemu denganmu. Lihat bagaimana aku akan membalas dendam padamu, karena selama 4 tahun lalu kau memukuliku dan mempermalukanku, dan sekarang kau cacat, jadi aku akan balas dendam sekarang. Lalu Shin pun beralih ke Sumang kembali sembari menunjuk Sumu. Ia berkata, Nona Yin, sampah ini membunuh saudaraku dan aku akan membawanya ke ruang penyiksaan. Kemudian Suyin menanggapi, saudara ke-8, meskipun kau tuan muda, kau tidak boleh membunuh orang seenaknya. Jadi demi paman ketiga, serahkan jatah menara Lingjue tahun ini, lalu minta maaf padaku sehingga aku akan menjamin tidak akan ada yang menyakitimu. Sembari menatap Suyin, Sumu menanggapi, saudara ketiga, menurutku IQ-mu tidak seburuk dadamu. Lalu sembari meremehkan Suyin, Sumu pun berkata kembali, saudara ketiga, 10 besar adalah peringkat para tuan muda, dan hanya ada 9 generasi dari kita, dan kau mendapatkan peringkat 10 besar. Dengan sangat marahnya Suyin menanggapi ejekan Sumu. Kini aku tidak peduli, Sumang, bawa dia ke aula hukuman untukku, dan aku akan meminta pada saudara kedua untuk memberimu waktu 1 bulan di menara Lingjue. Setelah mendengar perkataan Suyin, Sumang menanggapi, jangan khawatir Nona Yin, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di gunung ini lagi. Dan tak butuh waktu lama, Sumang pun langsung mencengkram baju Sumu dan ia berkata, Tuan muda ke-8, cepat ikut denganku. Dengan tatapan intimidasi, Sumu berkata, biarkan aku pergi atau tanganmu akan putus. Setelah mendengar perkataan Sumu, Sumang dan kawan-kawannya pun tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi tertawaan itu seketika berubah menjadi mencekam setelah tangan Sumang terputus dan mengeluarkan saus merah dari tangannya. Dan dengan terkejut atas kejadian itu, Sumang berkata, apa kau sudah menjadi seorang master? Lalu dengan tatapan marah Sumu berteriak, apa keberanian keluarga Su benar-benar semakin lancang. Sementara itu dikarenakan dibutakan balas dendam dan kehormatan, Sumang pun tidak menyerah untuk menyerang Sumu, dan kini Sumang mengeluarkan auranya yang berbentuk palu di lengan kirinya dan ia bergumam, bagaimana bisa aku setengah langkah periode Lingyong dan dia hanya ada di tahap awal, aku dikalahkannya. Jadi selama aku membunuh sampah ini, tuan muda kedua akan lebih menghargaiku dan masa depanku pasti cerah. Dan juga selama dia tidak berada di periode Lingyong, dia pasti akan mati di bawah pukulanku. Akan tetapi serangan Sumang pun dapat di-counter oleh Sumu dan membuat tangan kiri Sumang terputus dengan sangat mudahnya. Setelah mengalahkan Sumang, kini Sumu pun mencengkram seseorang di sampingnya. Lalu Sumu berkata, apa kau keberatan? Dan kau adalah orang yang tahu segalanya, yang disebut Si Liu kan? Dan dengan ketakutan Si Liao menjawab, ya, ini hanya hiburan kecil dan aku tidak keberatan. Tetapi aku hanya orang kecil dan aku tidak tahu apa tuan punya pesan. Jika ada, aku akan melakukannya. Sembari menunjuk Sumang, Sumu berkata, kau bunuh dia untukku. Dan dengan sangat terkejut dan berkeringat dingin, Su Liao bergumam, di keluarga Su berani membunuh keluarga utama memang merupakan kejahatan besar. Tetapi kenapa aku yang harus melakukannya? Dan juga Sumang adalah orang dari tuan muda kedua. Jika aku membunuh dia, akibatnya akan fatal. Dan dengan tatapan intimidasinya, Sumu pun berkata kembali, cepat lakukan. Lalu tak beberapa lama kemudian Su Liao pun menuruti kehendak Sumu untuk membunuh Sumang. Setelah itu dengan pedang berlumuran saus merah, Su Liao berkata, Tuan, perintah yang Anda berikan sudah aku lakukan. Lalu dengan sekejap Sumu memegang pundak Su Liao. Bagus, kau melakukannya dengan baik dan aku juga seorang pelajar di sini. Jadi cepat tunjukkan jalannya. Setelah itu Sumu dan Su Liao pun bergegas pergi ke menara Lingjue dan Su Liao menjadi pengikut Sumu untuk menunjukkan
jalan dan memberitahukan peraturan yang ada untuk saat ini. Di sela-sela perjalanan, Su Liu berkata, "Tuan, peraturan saat ini adalah tempat latihan sekarang dibagi menjadi 3, yaitu 6 dan 9 kelas berada di luar puncak gunung, dan puncak gunung digunakan untuk keluarga utama. Peraturan ini dikarenakan kini ketiga sekte merekrut siswa, maka sebab itu kini keluarga Su telah meningkatkan kekuatan mereka." Setelah mendengar penjelasan Su Liu, terlihat Sumu sangat puas oleh kinerja Su Liu. Dan dengan berkeringat dingin dan ketakutan, Su Liu berkata, "Baguslah Tuan apabila Anda puas." Tetapi tak beberapa lama kemudian Sumu pun melihat seseorang sedang berlatih di kebun bambu, dan Sumu menanyakan siapa orang yang sedang berlatih di sana. Dengan cepatnya Su Liu menjawab, "Itu nona ke-9 Tuan." Lalu dengan terheran-heran Sumu menanggapi, "Xiao Ju'er, bukanlah dia mengikuti paman ketigaku, yaitu Pangeran Jianhua, ke istana untuk berlatih, tetapi kenapa dia datang ke rumah keluarga Su?" Lalu Su Liu menjelaskan, nona ke-9 secara alami berani dan memiliki urat spiritual yang kuat, dan dia juga tidak cocok untuk berlatih skill Yunje Dian. Jadi dia kembali ke menara keluarga Su untuk mencari beberapa seni spiritual lainnya Tuan. Dan dengan cepatnya Sumu pun menghampiri Su Jiu sembari berkata, "Gadis kecil ini tampaknya mengalami pergolakan spiritual dan aku akan melihatnya." Tetapi dengan cepatnya Su Liu mencegah Sumu untuk mendekati Su Jiu dikarenakan nona ke-9 menetapkan aturan bahwa tidak ada yang boleh mendekatinya saat dia sedang berlatih. Akan tetapi Sumu tidak memperdulikan perkataan Su Liu, dan ia pun tetap pergi ke nona Jiu yang sedang berlatih dan memerintahkan Su Liu tetap di luar sini dan tidak kemana-mana. Dan tak beberapa lama kemudian Sumu pun bergumam, "Xiao Jiu adalah gadis yang diambil kakekku di medan perang, namun ia ditakdirkan untuk menikah dengan Pangeran Jinghua dan melahirkan 2 orang putri. Tetapi 3 tahun yang lalu dia bergabung dengan Akademi Changlan, dan Akademi Changlan adalah salah satu dari 3 sekte besar, dan jika bukan karena urat spiritual yang kuat, aku takut kultivasinya akan terkena masalah." Dan tak lama kemudian Sumu pun sudah melihat Su Jiu yang sedang berlatih. Terlihat Su Jiu yang sangat molek tubuhnya dan sangat cantik. Akan tetapi Su Jiu dapat merasakan kedatangan Sumu, dan tak butuh waktu lama Su Jiu langsung menyerang Sumu seraya berkata, "Beraninya kau masuk ke dalam sini." Tetapi dengan cepatnya Sumu mengaktifkan skill peta dewanya dan menjadi besar, sehingga bentrokan kekuatan pun tak teralihkan. Dikarenakan kekuatan yang terlampau jauh, nona Jiu terhempas akibat bentrokan kekuatan itu. Lalu dengan terkejutnya nona Jiu bertanya ke Sumu, "Siapa kau?" Setelah itu Sumu pun menjawab, "Xiao Ju'er, apa kau begitu kejam pada kakakmu sekarang?" Dan setelah tahu itu Sumu, dengan cepatnya Su Jiu memeluk Sumu sembari berkata, "Kakakmu, setelah 3 tahun tidak melihatmu, kau telah menjadi master spiritual, dan aku akan segera menerobos ke tahap ranah Lingyong." Lalu sembari mengelus-ngelus kepala Su Jiu, Sumu menanggapi, "Wow, itu sungguh luar biasa." Tetapi Su Jiu dikejutkan oleh sesuatu, dan ia mengingat bahwa ia pernah memberikan tangkai laurel sehingga Sumu bisa menjadi seorang master spiritual. Akan tetapi Sumu dengan kebingungan ia menanggapi, "Apa? Setangkai laurel? Ini adalah obat mujarab kelas 3, dan ini memiliki efek yang sangat baik untuk terobosan, dan obat ini hanya ada di istana kekaisaran." Dan tak beberapa lama kemudian Sumu pun baru mengingat bahwa tangkai laurel itu kemungkinan dipakai oleh Su Liang dan diberikan oleh paman kedua kepadanya, sehingga karena itu Sumu sangat kesal ke paman keduanya. Tetapi tak beberapa lama kemudian Sumu pun bertanya ke Su Jiu, "Ngomong-ngomong, apakah kau di sini untuk memiliki teknik spiritual?" Dengan mengedipkan matanya Su Jiu menjawab, "Ya betul, dan aku akan masuk ke Akademi Changlan." Kemudian setelah membawa keluar Su Jiu dengan terkejut, Su Liu bergumam, "Kenapa dia baik-baik saja?" Dan tanpa menghiraukan Su Liu, Sumu pun berkata ke Su Jiu, "Jadi ayo kita naik dan ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini." Tak beberapa lama kemudian Shin pun sudah beralih di aula seni bela diri. Terlihat tuan muda keempat, yaitu Liu Qing dan Su Yi, telah berada di kompetisi seni bela diri. Di sini Liu Qing memerintahkan orang-orang untuk mengikutinya, sehingga orang-orang itu dapat
tempat ke-30 hingga 40 dalam kompetisi seni bela diri. Namun dengan kebingungan, Su Yin bertanya ke Liu Qing keberadaan tuan muda ke-7. Dengan cepatnya Liu Qing menjawab bahwa ia tidak melihatnya, tetapi perbincangan Liu Qing dan Su Yin dialihkan oleh orang-orang yang berteriak kedatangan nona ke-9, yaitu Su Jiu atau Wen Rao. Akan tetapi kericuhan itu pun dikagetkan oleh kedatangan Sumu yang baru mendarat dengan menciptakan debu yang sangat banyak. Setelah itu Sumu pun berkata dengan senyum percaya dirinya, saatnya memberitahu semua orang bahwa aku kembali. Sementara itu Liu Qing berkata sembari menatap Sumu, bukankah ini saudara ke-8? Aku sudah tidak bertemu denganmu selama 4 tahun. Jadi kenapa kau masih datang ke aula seni bela diri? Lalu Su Yin pun menambahkan, saudaraku, bagaimana kau bisa datang? Mungkinkah saudara ke-9 yang melindungimu? Dan tak butuh waktu lama, Sumu pun menanggapi, Liu Qing, kalian berdua adalah yang terlemah di keluarga selama 4 tahun terakhir. Jadi sepertinya ini adalah pertama kalinya kalian masuk ke aula seni bela diri, kan? Setelah mendengar ejekan Sumu, Liu Qing berkata dengan kesalnya, dengarkan, saudara ke-8, apa menurutmu kultivasimu lebih kuat daripada aku? Kalau begitu sampai jumpa di atas arena. Lalu tak lama kemudian Liu Qing pun bergegas naik ke arena pertandingan dan ia pun memulai pertandingan itu. Dan tak lama kemudian seseorang pria pun menaiki arena pertandingan. Ternyata pria itu adalah Su Yu, mantan pengikut Sumu. Lalu sembari melihat Su Yu, Sumu bergumam, puncak Lin Rao benar-benar kuat, seharusnya dia akan mudah untuk memenangkan peringkat. Kemudian dengan senyum sinisnya Liu Xing bergumam sembari menyuruh anak buahnya melawan Su Yu, karena dia milikmu, jadi jangan salahkan aku jika aku kejam. Sementara itu setelah mengetahui lawan Su Yu, Sumu bergumam, orang ini memiliki kekuatan yang sama dengan Su Yu, tetapi Su Yu lebih terampil dan pasti akan memenangkan pertandingan ini. Dan tak beberapa lama kemudian pertandingan pertama pun sudah dimulai dan terlihat kedua orang itu saling menjual beli serangan. Akan tetapi tak beberapa lama kemudian bawahan Liu Xing itu terhempas dari pertandingan. Akan tetapi dengan liciknya bawahan Liu Xing setelah mengetahui dirinya akan kalah, ia pun langsung meminum sebuah pil yang diberikan Liu Xing. Tetapi di saat bawahan Liu Xing meminum pil, ternyata Sumu memperhatikan kelicikannya dan ia pun sangat terkejut. Sementara itu Xin pun kembali di pertarungan di arena. Terlihat Su Yu akan melancarkan pukulan terakhirnya. Akan tetapi pil yang diminum bawahan Liu Xing itu sudah menunjukkan efek yang membuat bawahan Liu Xing menjadi makin kuat. Setelah itu dengan mudahnya bawahan Liu Xing dapat membalikkan keadaan setelah ia meminum pil itu, dan kini ia dapat memukul telak di badan Su Yu. Dan kini Su Yu yang terhempas oleh pukulan pria itu, dan tak lama kemudian pria itu mencengkram kepala Su Yu dan tangan kirinya bersiap menghabisi Su Yu. Akan tetapi di saat pukulannya mendarat di wajah Su Yu, dengan cepatnya tangannya ditahan oleh Sumu dengan sangat mudahnya. Dan seketika Liu Xing pun berkata, hai kau, tidak diperbolehkan berada di atas arena sebelum pertandingan berakhir, dan kini kau telah melanggar aturan. Sementara itu pria yang sedang bertanding memprotes ke seorang wasit dan ia pun berkata, wasit, jika seseorang mengganggu pertandingan, apa hukumannya? Setelah itu sang wasit pun menanggapi, tuan muda, pergilah, pertandingan belum berakhir, dan jika tidak, bahkan jika Anda tuan muda, Anda harus pergi ke aula hukuman. Sementara itu Sumu masih menggenggam tangan pria itu dan Sumu pun menanggapi, apa? Aku melanggar peraturan? Bukankah dia orang yang melanggarnya? Dan tak lama kemudian pria itu pun meninju tangan Sumu sehingga tangan Sumu berdarah dan ia pun hoyong ke belakang. Setelah itu dengan kesalnya pria itu berkata sembari menunjuk Sumu, tuan muda ke-8, jika Anda tidak keluar dari panggung, aku tidak akan bertindak sopan. Tetapi tak beberapa lama kemudian Su Yu pun menyerang pria itu dari belakang sehingga pria itu memuncratkan darah dari mulutnya. Di saat Su Yu akan tumbang, ia pun berterima kasih ke Sumu dan ia berkata, aku menang. Akan tetapi Sumu dengan cepatnya memerintahkan Su Liao untuk merawat Su Yu, dan dengan cepatnya Su Liao menuruti perkataan Sumu. Namun dalam pikirannya ia bergumam, sial, sekarang aku benar-benar terikat dengan tuan muda ke-8.
Sementara itu kembali ke atas arena pertarungan. Setelah melihat perlakuan Sumu, sang wasit menunjuk Sumu sembari berkata, "Sumu, dalam pertandingan kau berani bekerja sama untuk menyerang murid dalam keluarga Su. Kau berani sekali." Akan tetapi bukan hanya wasit, terlihat Liu Xing berkata, "Saudaraku, kau mau mengabaikan peraturan." Lalu Su Jin melanjutkan perkataan Liu Xing, "Jadi singkirkan orang itu dari sini." Dan dengan percaya diri Sumu menanggapi, "Masalah ini dilakukan olehku, jadi jika ada yang keberatan beritahu aku." Tetapi sang wasit langsung menyela perkataan Sumu, "Jadi kalau begitu tolong pergi ke aula hukuman untuk menerima hukuman." Dengan sangat marahnya Sumu menanggapi, "Hei wasit, mengapa kau tidak mengatakannya ketika kau melihat orang itu meminum pil?" Dan dengan terkejut sang wasit menjawab, "Pil apa? Itu hanya kemampuan dari Su Jiagao. Jadi jangan bicara omong kosong tuan muda." Setelah itu si wasit berbisik ke Sumu, "Jika tuan muda ke-8 bersedia menyerahkan kuota ke sekte Baiyue dan menyerahkan gelar jenius Yunjiao, tuan muda kedua mungkin akan melindungimu." Tak beberapa lama kemudian Sumu pun bertanya ke wasit, "Apakah kau baru di sini?" Dengan sombongnya si wasit menjawab, "Sudah 3 tahun." Dan kemudian dengan cepatnya Sumu meninju si wasit. Lalu Sumu berkata, "Hari ini aku akan mengikis mulutmu itu. Lain kali aku akan menghancurkan kepalamu." Sementara itu Liu Xing pun berkomentar atas kelakuan Sumu yang menghajar wasit. "Saudara ke-8, kau menghajar wasit dan tidak menghormati kepala keluarga, maka kau harus diusir dari keluarga Su." Lalu dengan santainya Sumu menanggapi, "Wasit sampah semacam itu yang bahkan tidak bisa melihat peserta minum pil, jadi mati saja." Kemudian Liu Xing pun berteriak menginginkan buktinya, dan tak butuh waktu lama Sumu pun mencengkram pria itu. Dan Sumu berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengakui kesalahanmu, dan aku akan mengampunimu." Akan tetapi pria itu bersikukuh tidak mengakuinya. Tetapi tanpa berbelas kasih, Sumu pun langsung membelah perutnya, sehingga membuat semua orang sangat terkejut atas apa yang dilakukan Sumu. Lalu dengan cepatnya Sumu mengambil sebuah pil yang berada di dalam perut pria itu, sembari berkata, "Seperti yang kita semua tahu, semakin buruk pilnya maka semakin lama penyerapannya." Dan tak lama kemudian Sumu pun berhasil membongkar kecurangan pria itu setelah menunjukkan sebuah pil yang Sumu ambil dari perut pria itu. Kemudian Sumu pun menunjukkan pil ke Ling Xiu dan ia pun berkata, "Saudara ke-6, apa penjelasanmu?" Lalu Liu Xing menanggapi, "Sepertinya memang benar-benar wasit sangat lalai." Kemudian Sumu pun berkata kembali, "Lalu seperti yang dikatakan saudara ke-6, usir keluarganya dan sita semua hartanya." Setelah itu dengan sangat kesalnya Liu Xing berkata, "Brengsek, semua rencananya gagal." Lalu Su Jin menanggapi, "Namun Sumu membunuh orang itu dan menggantikannya sesuai peraturan." Dan tak beberapa lama kemudian Sumu pun berteriak, "Karena masalah ini sudah selesai, maka pertandingan dilanjutkan. Jadi wasit, aku ingin menantang Su Liang yang merupakan orang nomor 1. Setelah Sumu menantang orang nomor 1, Shin pun telah berakhir. Jadi tunggu kelanjutannya hanya di channel Mimin. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.